Happy January Effect kita ucapkan untuk para investor yang kemudian masuk ke dalam indeks harga saham gabungan kita di awal Januari 2022 ini. Kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan secara keseluruhan dan bahkan secara mayoritas ini beberapa sektor cenderung menguat begitu ya. Dari 12 sektor di sini terpampang ada 8 sektor berada di zona hijau dan hanya kurang lebih 4 sektor saja yang berada di zona merah. Kita pantau di sini ada sektor energi yang menguat sangat signifikan 2,11% yang memang pergerakannya didorong oleh isu dan juga sentimen pergerakan harga batu bara dan kebijakan pemerintah terkait dengan domestic market obligation yang juga masih dibicarakan dan akan ditunggu hasilnya hingga hari ini dan akhir pekan ini. Kita akan melihat juga bagaimana pergerakan emiten-emiten dan juga sektor-sektor lainnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini walaupun berada di zona hijau dan mampu mempertahankan indeks harga saham gabungan kita di level psikologis 6.700, tapi sayangnya ada hal yang perlu diperhatikan di sini, di mana volume transaksi daripada indeks harga saham gabungan kita di sini terpantau ada kurang lebih 50% saja dari nilai transaksi perdagangan kemarin. Terpantau hanya kurang lebih 11,16 triliun rupiah, di mana pada 2 hari perdagangan terakhir kemarin, pada hari Rabu dan hari Kamis, nilai transaksi dari indeks harga saham gabungan walaupun berada di zona merah, terpantau ada di kisaran 22 triliun dan juga 20 triliun rupiah. Ini menarik untuk diperhatikan terkait dengan sentimen-sentimen global dan juga dalam negeri yang kemudian akan menggerakkan indeks harga saham gabungan di pekan depan. Karena tentunya apabila para investor peka begitu ya melihat pergerakan Januari Effect dari tahun ke tahun, ini memang perlu diwaspadai antara pekan kedua dan pekan ketiga begitu di bulan Januari, di mana apabila efek daripada bulan magis Januari begitu ya sudah mulai menguap, maka pergerakan indeks harga saham gabungan akan mulai mencari bottom atau level-level support begitu ya yang akan ditembus secara tahunan. Mari kita lihat bagaimana pergerakan sektor-sektor energi dan juga emiten-emiten yang ada dalam sektor energi yang menguat paling signifikan di 2,11%. Karena memang apabila kita melihat emiten-emiten batu bara di 1 minggu belakangan ini atau di awal Januari ini di pekan pertama ini banyak sekali didorong oleh kebijakan pemerintah terkait dengan domestic market obligation begitu ya yang mewajibkan perusahaan atau perusahaan batu bara dalam negeri ini harus memenuhi kewajiban domestic market obligation atau menjual begitu ya, menjual kepada PLN dan juga menjual kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri, di mana mayoritas tentu batu bara ini dipergunakan oleh PLN begitu sekitar 25% per masing-masing perusahaan yang harus dipenuhi begitu ya. Kalau kita lihat kebijakan ini memang masih menunggu atau masih menanti kebijakan daripada para regulator begitu terkait dengan jumlah 25% yang harus dipenuhi oleh para emiten-emiten batu bara ini. Pun demikian kalau kita melihat mayoritas memang berada di zona hijau karena masih didukung dengan pergerakan harga batu bara yang bergerak memang masih sangat signifikan di kisaran level 150 dolar Amerika Serikat per metrik tonnya. Ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu biasanya hanya bergerak di kisaran level 60 hingga 70 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Maka dari itu 150 di tahun 2022 ini tentu sudah 2 kali lipat ya dari 10 tahun belakangan. Kita lihat emiten-emiten yang bisa memanfaatkan momentum ini dan di tengah keruhnya sentimen ekspor batu bara yang dilarang keluar dari Indonesia begitu ya. Ada beberapa emiten yang berhasil tetap berada di zona hijau. Yang pertama tentu Harum Energi. Tapi apabila Anda memperhatikan Harum Energi yang menguat paling signifikan 6,25% hari ini, tentu Anda tahu ya apabila melihat laporan perusahaan Harum Energi memang kebijakan DMO yang kemudian dilakukan oleh Harum sendiri ini cukup kecil karena memang masih memiliki banyak sekali batu bara dengan kalori tinggi. Sehingga yang kalori tinggi ini akhirnya bisa diekspor begitu ya dan diminta oleh negara Jepang karena memang Jepang yang banyak mengelola atau menggunakan batu bara berkalori tinggi. Jadi apabila Anda lihat inilah cerminannya pada emitennya Harum Energi yang bisa mengekspor batu bara dengan kalori tinggi walaupun kebijakan DMO batu baranya tidak sampai 25%. Kalau kita lihat pada emiten-emiten lainnya yang memenuhi kebijakan DMO 25% dan berada di zona hijau adalah Adaro Energi. 6,09%. Kemudian di sini kita melihat ada Indo Tambang Raya yang memenuhi kebijakan DMO 25%. Ini ada 2,17%. Ada PTBA juga yang menguat signifikan 2,96% di level harga 2.780. Selain itu kalau kita lihat ada emiten-emiten batu bara lainnya yang mampu memanfaatkan spillover efeknya. Ada Petrosi yang menguat 4,15%. Begitu juga dengan Bumi Resources 2,99% dan Delta Dunia Makmur 0,82%. Sedangkan emiten batu bara
negara lainnya ini masih berusaha struggling begitu ya untuk memenuhi kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus dipenuhi sebelum kemudian bisa mengikuti pergerakan daripada emiten-emiten lainnya yang sudah berada di zona hijau khusus untuk batu bara. Kita lihat selanjutnya ada sentimen selain kebijakan batu bara, larangan ekspor, kemudian untuk IUP yang kemudian dicabut oleh Presiden Joko Widodo sekitar 2078 IUP begitu ya yang masih dipertanyakan selanjutnya. Ini tentu masih menunggu kebijakan dari pemerintah, langkah apa yang akan diambil karena tentunya emiten akan berusaha memanfaatkan momentum tersebut. Selain itu, selain batu bara, di sini kita melihat ada sentimen internasional, begitu sentimen global yang kemudian menggerakkan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang pekan ini. Tentunya ini adalah kebijakan daripada The Fed yang dikatakan pada minutes of meeting akan segera menaikkan atau ada wacana untuk lebih cepat begitu ya menaikkan suku bunga acuan dari The Fed sendiri. Tentu ini direspon sangat beragam oleh investor-investor global karena kita lihat di sini salah satu spillover efeknya adalah penguatan daripada dolar Amerika Serikat begitu ya, di mana dolar Amerika Serikat di sini menguat 0,24% ke level Rp14.355 per 1 dolar Amerika Serikat di pasar spot. Selain itu kalau kita melihat dan juga menilik kembali begitu dari rencana The Fed di tahun 2021 lalu yang dikatakan memang ada kemungkinan untuk mempercepat dan juga minutes of meeting daripada The Fed mengatakan kemungkinan di tahun ini ada 2-3 kali kenaikan daripada suku bunga acuan The Fed. Maka ini menjadi satu pertanyaan bagi para investor, kapan akan dinaikkan? Dan inilah yang belum kemudian dijawab lebih jelas dan lebih rinci oleh The Fed. Hingga saat tersebut tentu kita melihat uang besar atau big money yang beralih dari wilayah global masih berpihak pada dolar Amerika Serikat. Dengan adanya indikasi dari dolar index atau DX yang masih berada di level indeksnya 96.2. Ini adalah level tertinggi di tahun 2021 dan juga dilanjutkan di level di tahun 2022 ini. Inilah yang kemudian menjadi acuan begitu dan juga menjadi salah satu pilihan dari para investor akan lebih kemana karena tentunya suku bunga acuan yang kemudian meningkat ini akan mempengaruhi nilai daripada surat berharga negara atau nilai daripada surat utang yang akan diterbitkan selanjutnya dan inilah yang kemudian akan menarik para investor apakah akan tetap berada di emerging markets atau harus kemudian mengikuti pergerakan daripada uang besar yang beredar secara global yaitu kembali ke dolar Amerika Serikat. Dua hal tersebutlah yang diperhatikan oleh para investor di sepanjang pekan ini. Namun kita beralih ke pergerakan indeks harga saham gabungan kita untuk melihat level-level teknikal mana yang kemudian akan dicapai oleh indeks harga saham gabungan kita di pekan depan. Setelah kemudian menguat di pekan ini, di mana pergerakan intraday tadi sempat menyentuh level kurang lebih 6.711 dan hari ini ditutup tepat satu level di atas 6.700 yaitu 6.701.31. Di sini kita melihat indeks harga saham gabungan kita walaupun berada pada penguatan dengan level yang dikatakan 50% begitu ya tenaganya dari 2 hingga 3 hari yang lalu ataupun bahkan di sepanjang pekan ini. Inilah yang kemudian mengindikasikan kemungkinan besar indeks harga saham gabungan kita akan terkonsolidasi di pekan depan dan juga melanjutkan Januari effect yang memang biasa terjadi di bulan Januari setiap tahunnya. Ini juga ditunjukkan dari pergerakan indikator RSI yang masih berada di level 61 atau masih levelnya netral begitu ya dan belum berada pada level jenuh beli dan juga masih belum ada indikasi negatif divergent daripada indikator MACD di sini, di mana pergerakan daripada dua garis masih sama-sama bergerak ke atas, begitu juga dengan pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang masih menguat. Pun demikian kita melihat level-level konsolidasi yang akan ditembus atau akan bergerak begitu pada level indeks harga saham gabungan kita adalah level 6.650 hingga level 6.754 yang memang menjadi level all time high secara intraday daripada indeks harga saham gabungan kita di bulan November maksud kami 2021 lalu. Demikian pergerakan dari indeks harga saham gabungan dan proyeksinya di sepanjang pekan depan. Kita kembali ke Muhammad Gibran.